Setelah kaum Ad muncul kaum Samud. Kaum Samud keturunan kaum Ad. Ya, setelah beberapa generasi muncullah suatu kaum namanya kaum Samud. Ini sudah kita sampaikan, kaum Samud tinggalnya di Madain Saleh, letaknya kira-kira 250 km atau 300 km sebelah utara kota Madinah. Ya, saya 2 kali ke sana. Kalau seorang pergi ke arah Tabuk, maka dia akan melewati Khaybar, kemudian Al-Ula. Al-Ula di situ ada Diyar Samud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Ya. Apa yang mereka lakukan? Faqalu abasyaram minna wahidan nattabi'uh. Apakah kita harus ikut satu orang saja? Nattabi'uh. Ini kan yang mendakwai kita satu orang, Saleh. Ngapain kita ikuti dia? Kita banyak. Ya. Jadi mereka cari alibi, cari dalih. Masalahnya bukan 1-2 orang, masalahnya benar atau tidak itu. Mau 100 orang kalau ngawur, nggak benar. Kalau 100 orang menurut kalian tidak benar, ya kalian tidak akan ikuti. Nggak ada pengaruhnya 1 atau 100. Tapi mereka hanya mencari alibi. Kata mereka, ngapain ke 1 orang? Dan kita tahu bahwasanya ukuran kebenaran bukan dari jumlah pengikut. Ya, bisa jadi kebenaran dibawa oleh 1 orang aja, bisa jadi 2 orang. Makanya dalam hadis kata Nabi, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Nabi melihat pada hari kiamat ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya. Namun di atas kebenaran. Yang menyedihkan, sudah tidak punya pengikut sama sekali, ternyata juga sesat. Jadi kata mereka cari alasan, ngapain kita ikuti satu orang saja? Ya, kalau dia bawa 10 orang, 100 orang, mungkin kita bisa berpikir, lah cuma dia yang dakwah seperti ini, cuma dia 1 orang soleh. Maka mereka mengatakan, abasyaram minna wahidan. Cuma 1 orang di antara kita. Soleh kan satu suku sama kita. Mau percaya sama 1 orang? Nattabi'uhu, kita ikuti dia. Inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Sungguh kalau begitu kita ikuti dia, berarti kita berada dalam kesesatan dan kegilaan. Hanya orang bodoh dan gila saja yang mengikuti 1 orang ini. Kalau kita ikuti dia, berarti kita bodoh. Subhanallah. Mereka membuat propaganda seakan-akan mengikuti Nabi Saleh tanda kegilaan, tanda kebodohan. Ajib, subhanallah. Padahal Nabi Saleh membawa kebenaran, ya. Menyuruh mereka kepada tauhid, dalil sangat logis, menyembah pencipta alam semesta, ngapain menyembah patung. Dan kalau saya lihat di Madain Saleh, di gunung-gunung yang mereka pahat jadi rumah-rumah, misalnya 1 gunung mereka pahat ada mungkin 7 rumah atau berapa rumah. Di antara rumah-rumah tersebut ada 1 rumah yang spesial, ada patung kepala orang kalau nggak salah. Yang lain tidak ada. Mungkin saya bilang ini mungkin RT 1, ini kepala RT-nya. Karena rumahnya depannya itu spesial, tidak seperti pintu-pintu yang lain. Tidak seperti pintu yang lain. Jadi mereka menyembah berhala, ya. Nabi Saleh mengingatkan mereka untuk bertauhid kepada pencipta alam semesta, dan mereka menganggap apa yang dibawa oleh Nabi Saleh ini kegilaan. Kalau ngikut 1 orang berarti orang gila, ya. Kemudian mereka berkata lagi, "Aulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun asyir." Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Kenapa tidak kita yang dikasih wahyu? Kenapa si Saleh yang dikasih wahyu? Kata para ulama, ini dalil bahwasanya mereka hasad. Hasad ini masalah. Gara-gara hasad banyak kebenaran ditolak. Contohnya Adam hasad kepada Iblis hasad kepada siapa? Adam. Tidak mau sujud kepada Adam. Contohnya Yahudi hasad kepada Arab. Hasad kepada Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya kaum Nabi Saleh hasad kepada Saleh. Kenapa dia yang dapat wahyu? Kita kan masih banyak yang lebih kaya, yang lebih gagah, yang lebih tampan. Kenapa dia yang dapat wahyu? Aulqiya dzikru alaihi min bainina. Kenapa yang dapat wahyu? Kenapa kita tidak? Hasad. Dan banyak kebenaran ditolak gara-gara hasad. Masalahnya bukan masalah kebenarannya, al-haq datang jelas, dalilnya tegas, dalilnya banyak, tetapi orang tolak kenapa? Hasad. Takut tidak ada pengikutnya, ya. Takut pengikutnya berpindah, takut dia tidak dihormati lagi oleh kaumnya. Iblis datang membuat dia hasad, akhirnya dia menolak kebenaran tersebut, padahal kebenaran jelas. Saya katakan kita ini di atas sunnah jelas, sunnah kebenaran. Orang-orang yang berdakwah di atas sunnah jelas, Al-Quran, sunnah, perkataan ulama jelas. Tidak ada kita keluar dengan perkataan kita. Ustaz ceramah, Al-Quran, sunnah sama apa? Perkataan para ulama. Al-haq jelas. Ya, tapi banyak orang menolak, ya. Karena kalau ikut ini berarti yang
halam-halam yang halal-halal jadi haram. Nggak boleh lagi. Mending kita sekarang aja begini, santai ya. Kita punya gaya beragama sendiri, jangan ikut gaya mereka. Nanti ente nggak bisa main ini lagi, nggak bisa gitu lagi, nggak bisa ini lagi. Ente nanti akhirnya ya, gara-gara hasad ya, provokasi oleh sebagian orang. Aulqiya dzikru alaihi min bainina, apakah diutus wahyu kepadanya di antara kita semua? Bal huwa kadzdzabun asyir, sungguh si Saleh itu adalah pendusta, asyir, sombong. Jadi mereka menuduh Nabi Saleh ini, mereka bikin tuduhan, isu. Kata mereka, Saleh ini kan bukan orang kaya. Dia nggak bisa menjadi pemimpin karena dia nggak punya duit. Maka untuk bisa jadi pemimpin dia ngaku sebagai nabi. Itu cara mereka maksudnya. Jadi mereka bikin propaganda begitu. Ini Saleh ini nggak punya duit, bukan orang kaya. Maka supaya dia diakui, dihormati, dia bilang saya adalah nabi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir." Sungguh mereka akan tahu di kemudian hari siapa yang sesungguhnya pendusta dan siapa yang sesungguhnya sombong. Kalian itu yang pendusta, kalian itu sombong. Kata Allah, "Inna mursilun naqati fitnatan lahum." Sungguh kami akan kirimkan kepada mereka onta, ontanya Allah. Naqatallah, onta Allah, ini onta spesial. Saking spesialnya Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, naqatallahi, onta Allah. Kalau sudah disandarkan kepada Allah berarti istimewa. Seperti Baitullah, rumah Allah. Ya. Seperti Ka'batullah, Ka'bahnya Allah. Seperti Rasulullah, utusan Allah, berarti spesial. Ini onta disebut onta Allah, onta spesial. Disebutkan dalam buku-buku tafsir. Waktu Nabi Saleh mendakwai mereka jengkel, Saleh, ente ngoceh terus ya. Udahlah, bikin mukjizat. Kalau ente benar Rasul, keluarkan mukjizat, kami akan beriman. Coba ente, itu ada batu besar, keluarkan onta dari situ. Intinya mereka tidak minta mukjizat, mereka minta sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin terjadi. Karena kalau mereka bilang onta keluar dari hutan, mungkin saja ada onta kesasar keluar dari hutan. Atau mereka bilang onta keluar dari laut, ya mungkin, namanya laut ada kehidupan, tahu-tahu ada onta laut misalnya keluar. Tapi kalau onta keluar dari batu, mustahil dibalik. Masa ada kehidupan dalam batu? Cacing aja nggak bisa hidup dalam batu. Itu ada batu nggak ada kehidupan sama sekali, kenceng batunya, keluarin onta dari batu tersebut. Kata mereka yang kedua, onta tersebut yang ente keluarkan harus begini-begini bentuknya, lagi mengandung. Subhanallah. Ini onta aja belum ada, suaminya siapa? Gimana tiba-tiba mengandung? Jadi mereka minta sesuatu yang mustahil. Yang sekarang nggak logis, gimana keluar dari batu tahu-tahu mengandung? Kapan ketemu pacarnya? Kapan ketemu suaminya? Tahu-tahu mengandung. Dan kandungannya harus sekian bulan. Masya Allah. Akhirnya Nabi SAW bilang, kalau saya berdoa dan ada, kalian beriman? Kata mereka, kita beriman. Maka Nabi SAW sholat, dia berdoa, tiba-tiba ontanya keluar. Tukang sihir. Selesai. Tukang sihir. Nggak ada, gimana menakjubkan, tukang sihir, selesai. Tukang sihir. Nggak ada jalan lain kecuali bantanya bilang apa? Tukang sihir. Inna mursilun naqati fitnatan lahum. Sungguhnya kami akan utus onta kepada mereka sebagai ujian bagi mereka. Fartaqibuhum, dan tunggulah apa yang mereka lakukan. Wastabir, dan bersabarlah. Ini menunjukkan mereka akan berbuat macam-macam sama onta. Makanya Allah mengatakan wastabir, bersabarlah atas perlakuan mereka. Ya. Makanya waktu begitu onta keluar, Nabi SAW berkata, Hadihi naqatullahi lakum ayah, fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun qarib. Kata Saleh, wahai kaumku, ini ontanya Allah, biarkan dia makan dari bumi Allah. Ini onta milik Allah, bumi milik Allah, biarkan dia makan, dia minum dari bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in, jangan kalian ganggu dia sedikit pun, nggak boleh dihalangi, nggak boleh diusir-usir. Dia onta spesial. Kalian aja tahu keluarnya dari batu, ya. Jangan diganggu sama sekali, jangan dihadang-hadangi, jangan diusir-usir, jangan ditakut-takutin, jangan diganggu, jangan dicolek, nggak boleh. Wala tamassu'a, jangan kalian sentuh dia dengan sedikit pun keburukan. Kalau kalian lakukan, akan datang azab yang pedih, azab yang segera menimpa kalian. Kemudian
Apa kata Allah? Wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Dan kabarkanlah kepada mereka wahai Saleh bahwasanya annal ma'a qismatun bainahum, air yaitu air di sumur ya, terbagi antara mereka dengan onta. Jadi dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Ada hari di mana onta minum dari sumur tersebut, ada hari di mana kalian yang minum. Ini sudah ditentukan. Jadi kata para ulama, sehari ada sumur di situ, sumber airnya banyak. Sehari kaum Samud datang ambil air di situ. Ontanya puasa sehari. Besoknya gantian, ontanya minum dari sumur, nggak ada yang boleh ganggu onta. Tetapi apa gantinya? Gantinya mereka tidak dapat air minum, mereka dapat susu dari onta tersebut. Bayangkan onta itu minum yang banyak dan susu cukup bagi kaum Samud seluruhnya. Sebenarnya enak kan, sehari minum air, sehari minum susu, apa susahnya? Ya, seharusnya demikian enak. Kata Allah, kullu syirbin muhtadar. Maka masing-masing air minum atau sumur tersebut ada gilirannya, ada giliran buat onta, ada giliran buat kalian. Tapi ternyata mereka jengkel. Ini Saleh punya onta seperti nanti lama-lama orang pada ngikut dia, ya. Dia punya keajaiban, ontanya menakjubkan. Bayangkan susunya bisa cukup untuk satu kampung. Ini onta juga bikin masalah, kita nggak boleh ke sumur. Emang dia siapa? Larang-larang kita ke sumur. Onta belago. Intinya mereka ngamuk. Mereka ngamuk. Akhirnya fanadau sahibahum. Mereka panggil mereka, kemudian rapat. Gimana nih onta ini? Gimana? Udah bunuh saja ontanya. Bunuh saja ontanya. Fata'ata fa'aqar. Akhirnya satu orang yang mewakili mereka membunuh onta tersebut. Dalam ayat ini kata Allah, idzim ba'atha ashqaha. Maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Disebutkan namanya adalah Qudar bin Salif. Qudar bin Salif. Hampir seluruh ahli tafsir mengatakan nama orang ini Qudar bin Salif. Dia yang kemudian langsung eksekusi. Dia eksekutor, dia datang kemudian dia bunuh onta Nabi Saleh. Maka fa'aqar, kemudian dia sembelih onta Nabi Saleh. Ya. Fa kaifa kana adzabi wa nuzur, dengan nekatnya dia bunuh Nabi Saleh. Para Nabi Saleh sudah ingatkan, jangan colek ganggunya, enggak boleh, apalagi sampai disembelih. Ditakut-takutinya enggak boleh, diusir-usirnya enggak boleh, apalagi disembelih. Kata Allah, fa kaifa kana adzabi wa nuzur, dan apakah sungguh dahsyat azabku dan ancaman-ancamanku. Akhirnya kata Allah, inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Maka kami kirimkan, timpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, geledek yang sangat besar. Ya, fakanu kahashimil muhtadhir. Jadilah mereka seperti rumput kering yang dikumpulkan oleh pemilik kandang. Jadi al-muhtadhir, dia yang punya haldhirah. Haldhirah itu kandang, seperti orang ingin punya onta atau punya kambing, dia bawa semacam kayu, kemudian dibikin pagar, kemudian ontanya sambil dia bawa rumput-rumput kering, ya. Terkadang waktu dia bawa rumput-rumput kering tersebut, ada rumput-rumput yang lembut berjatuhan. Yang berjatuhan itu namanya hashim, yang kering, yang mudah ditiup angin, mudah hancur, ya. Yang berjatuhan dari apa yang dia bawa untuk dia buat kandang onta tersebut, ya. Itu namanya hashim. Kata Allah, mereka terkena suara yang sangat keras, sampai akhirnya mereka seperti daun kering yang mudah ditiup oleh angin. Itu suara kayak apa, luar biasa, ya. Ya, bukan dibakar, bukan, cuma kena suara. Kena suara, akhirnya mereka apa? Hancur. Kita saja dengar suara sekarang, hujan, geledek, kita kadang ketakutan, petir, mengerikan. Ini suara bikin mereka mampus, subhanallah. Bahkan mampus mereka sampai hancur seakan-akan seperti hashim, seperti rumput yang kering yang mudah ditiup angin. Apakah badan mereka meledak? Allah alam, ya. Tapi intinya mereka, kata Allah, seperti apa? Seperti daun kering yang mudah ditiup oleh angin. Yang kata Allah, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk menjadi peringatan, maka adakah yang mengambil pelajaran?